Di tengah gencatan senjata dan klaim operasi Epic Fury berakhir, mengapa ketegangan di Selat Hormuz masih terjadi? Lalu sejauh mana pula komitmen Amerika Serikat dan Iran akan segera mengakhiri perang? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini, Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah dan Fauzia Cempaka Tibur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Ya, selamat malam Mas Tifal. Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat konteksnya dari apa yang disampaikan kedua pihak nih Mbak Fauzia, kalau dibilang ini diskusi masih tetap berjalan, AS bilang bahwa perjalanannya masih mulus, tapi kenapa kemudian di Selat Hormuz masih serang-serangan tembak-tembakan kapal? Pertanyaan sederhana di kepala masyarakat awam mungkin akan bilang begini, ini kedua belah pihak maunya apa sih? Betul Mas Tifal. Jadi betul memang ini kita lihat bahwa kedua belah pihak ini masih memanage atau berusaha untuk mengatur tempo dalam konteks koridor eskalasi. Karena kita juga masih ingat tentu pada tanggal 1 Mei lalu ini Iran mengirimkan juga sebuah proposal perdamaian begitu ya yang 14 itu, dan waktu itu konteks yang sama juga disampaikan oleh Trump bahwa belum memberikan respon, menjaga ritme respon, dan juga bahkan belum mengirimkan perwakilannya begitu. Dan dalam konteks lain juga kita lihat waktu itu Trump juga menyampaikan bahwa tidak ingin diburu-buru untuk menyetujui begitu ya, dan ini sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh Iran begitu untuk belum menyetujui secara serta-merta apa yang klaim yang disampaikan oleh Trump. Terlebih Pakistan menyampaikan bahwa dari negosiasi yang disampaikan ini akan menjadi sebuah memorandum of understanding yang sifatnya jangka panjang begitu. Yang kedua adalah konteks di lapangan itu tentu saja seringkali berbeda dengan apa yang dihadapkan dari panggung diplomasi begitu. Jadi memang konteks di lapangan ini kita lihat kondisi waktu 1 Mei itu juga terdapat serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran begitu pun, dan kedua belah pihak pun melakukan serangan yang sifatnya kecil, meskipun pada waktu itu dari konteks Iran sendiri yang menyatakan juga bahwa ini bukanlah bagian dari berhentinya gencatan senjata. Jadi kita ada pola yang berulang, tapi saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan waktu itu dilakukan oleh Iran begitu. Dan ini memang sangat wajar, namun saya sendiri melihatnya sebagai pola yang sebenarnya seharusnya akan mengantarkan pada perdamaian yang akan mengakhiri perang ini begitu. Terlebih kita tahu bahwa di domestik sendiri ini dari Amerika Serikat pun sudah lewat dari 60 hari, yang artinya jika dia ingin melanjutkan perang kembali ini harus pastinya menggunakan izin dari atau persetujuan dari Kongres. Dari Iran sendiri pun sudah memiliki beban domestik secara ekonomi maupun secara militer, Mas Tifal. Sederhananya menjaga tempo ini demi menguatkan posisi siapa yang paling kuat, atau ada hal lain mau dikejar nih Mbak Fauzia? Tentu untuk mendapatkan konsesi terbesar dari hasil diplomasi ini, Mas. Jadi tentu kita lihat bagaimana poin-poin terkait dengan nuklir misalnya, yang sebelumnya Iran tidak ingin menurunkan sama sekali ke enrichment atau pengayaan uraniumnya, namun saat ini misalnya pengayaan uraniumnya tersebut ingin diturunkan atau berkenan diturunkan, tetapi tidak mau dipotong atau dihentikan mesin, infrastruktur, dan sistem pengayaan yang saat ini dimiliki, misalnya seperti itu, Mas. Jadi saat ini kita lihat tentu saja dalam konteks ini kedua belah pihak sedang menginginkan mendapatkan konsesi terbesar dari hasil negosiasi ini nantinya, Mas Tifal. Mas Pizarro, Anda melihat bahwa perang psikologis ini yang kalau kita baca dari berbagai pernyataan kedua belah pihak yang tampaknya kontradiktif dalam satu momen ke momen yang lain, ini lagi ngejar apa sih sebetulnya? Iya, pertama kalau kita lihat Amerika itu sebenarnya double standar ya. Dia mengatakan Epic Fury itu berakhir, tetapi blokade terhadap perairan Oman dan juga pelabuhan Iran itu masih dilakukan. Jadi gaya Trump itu kita lihat itu suka berbeda ya antara apa yang diucapkan dengan realita. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Iran bahwa perang itu belum selesai ya, bahwa eskalasi itu belum benar-benar selesai. Terbukti kan kemudian kemarin Amerika Serikat itu kan kembali melakukan serangan kepada Iran. Saya yakin betul serangan itu dilakukan yang pertama kali itu oleh Amerika Serikat, tidak oleh Iran gitu kan.
karena menurut saya Amerika Serikat memang mencoba untuk melakukan eskalasi agar kemudian perang ini menjadi besar, ada serangan dari Iran, dan kemudian Donald Trump itu bisa melempar kepada Kongres untuk dia mendapatkan persetujuan peperangan yang akan dilakukan terhadap Iran ya. Karena kan sampai sekarang kan ini deadlock nih 30 dan 60 hari nggak Ya. ada kelanjutan, ini mau perang apa negosiasi belum jelas gitu, dan Donald Trump juga nggak punya justifikasi. Kemudian kita lihat ini ada gaya gaya permainan dari Donald Trump. Dia bilang mengatakan epic fury berakhir, tapi kemudian kita tetap sedang melakukan self defense, pertahanan diri gitu. Makanya kan tadi Amerika Serikat mencoba memainkan narasi bahwa serangan dia kepada Iran itu dilakukan karena Iran terlebih dahulu menyerang kapal-kapal militer mereka seperti itu. Jadi ini juga menurut saya itu juga menjadi double standar, dan ini menurut saya presiden ini bukan hanya pada Trump. Dulu Bill Clinton juga sama tuh ketika melakukan serangan terhadap Serbia, itu kan 60 hari udah selesai. Tetapi nanti kalimatnya diubah sama dia. Mirip kayak Trump, kalau Trump ngomong dia ini self defense, nanti Bill Clinton mengatakan, oh ini kan ini cuman serangan terbatas saja kok, nggak skala besar gitu. Nah apa sih yang dicari ini? Dan jujur aja, Trump ini masalahnya sekarang, kalau dia mundur dari perang itu dia kalah dong. Hmm. Ya, dia nggak bisa menjual kemenangan gitu. Kenapa kemudian dia masih berusaha untuk melakukan serangan kepada Iran gitu? Karena kan gini, dari semua tujuan dari Donald Trump yang dilakukan, apa sih yang udah kedapat? Nggak ada semua kan. Uranium masih dipegang oleh Iran. Fasilitas nuklir, iya memang beberapa hancur, tapi kan dia masih masih kuat memegang fasilitas nuklir. Kemudian Selat Hormuz juga masih dikendalikan oleh Iran. Jadi dari segala macam objektif ini, kalau kemudian sekarang mau perang itu berakhir, ya Amerika Serikat dalam pihak yang kalah. Hmm. Kredibilitas Donald Trump itu semakin semakin lama semakin jauh, dan mungkin akan berdampak terhadap nanti terhadap pemilu pada 2006, pemilu setelah nanti kayak gitu. Jadi Donald Trump itu masih penasaran gitu. Problematikanya dia juga bingung, dia mau melakukan apa lagi nih untuk menekan Iran. Serangan militer itu tidak efektif, Hmm. blokade tidak benar-benar mencekik Iran ya. Makanya kemudian dia mencoba mencari cara bagaimana celahnya untuk terus melakukan tekanan-tekanan pada Iran. Ini bahkan Mas Tifal ya sekarang, Mhm. ini data pelacakan ya, pesawat-pesawat Amerika Serikat itu sekarang lagi mengisi tangki minyaknya nih, tangki bensinnya, Mhm. yang kemudian banyak ditafsirkan bahwa bukan tidak mungkin serangan-serangan terbatas kayak model sekarang. Ini kan bukan skala perang penuh nih yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi skala-skala terbatas. Tapi itu kan terus dilakukan sampai kemudian Iran itu ketika dalam negosiasi, kira-kira Amerika Serikat tuh dapat konsesi ya seperti tadi disebut oleh Mbak Fauziah gitu. Tapi problematikanya jangan lupa Iran tuh sekarang posisinya semakin lama semakin strong. Sekarang aja di Selat Hormuz itu kan dibikin regulasi baru tuh. Kapal-kapal yang mau lewat harus koordinasi dulu sama Teheran, kemudian dia harus mendapatkan izin dari wilayah Teheran, baru dia kemudian menjadi keluar gitu. Itu kan Ah, sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu, tetapi sekarang Sederhananya, sudah sorry dilakukan saya oleh potong Iran. Mas, sehingga kalau analisis Anda sederhananya ini kalaupun dilempar pernyataan yang kesannya ingin menyerang Iran, justru Iran membalas itu dengan tidak membalas dengan respon yang terbilang agresif, begitu? Iya, karena kan gini, Iran ini juga paham pancingan Trump. Iran ini kan pinter juga. Dia tahu nih, Trump ini sedang goda-goda dia, memprovokasi dia, agar kemudian Iran melakukan serangan balasan. Nanti kan ketika ada terjadi serangan balasan besar kepada Amerika Serikat, Donald Trump itu kan bisa mengklaim bahwa kami diinvasi oleh Iran, kami di-attack sama Iran, ada agresi dari Iran. Hingga kemudian nanti Kongres itu ketok palu. Hmm. Oke, kamu go untuk melakukan perang. Ini kan banyak terjadi. Perang Vietnam kan gitu juga. Kan sepele itu perang Vietnam. Perang Vietnam itu terjadi ketika kapal-kapal patroli Amerika Serikat itu diserang oleh Vietnam. Walaupun skalanya kecil Mas Tifal, tapi ini dijual sama Lyndon Johnson bahwa kita mendapatkan serangan dari Vietnam. Dari situ kemudian nanti Kongres Amerika Serikat menyetujui 100.000 pasukan untuk melakukan invasi darat kepada Vietnam seperti itu. Jadi Oke. ini yang sebenarnya sedang dicari oleh Amerika Serikat. Mbak Fauzia, kalau di sisi lain kita juga melihat masih ada aksi penembakan kapal-kapal. Awalnya kita ingat di Selat Hormuz itu awalnya blokade dulu, ditahan dulu, terus sekarang saling sandra menyandra, terus ada penembakan seperti ini. Kita perlu khawatir nggak sih bahwa skalanya akan lebih intens lagi untuk serangan-serangan ini di Selat Hormuz itu? Kalau saya rasa justru dalam konteks ini saat pemilihan atau menginginkan pencapaian konsesi tentu akan sangat eee, tidak konstruktif jika misalnya atau bahkan destruktif begitu ya terhadap pencapaian konsesi jika misal salah satu pihak ini menyerang dalam konteks skala yang besar. Tapi tentu saya melihat bahwa justru yang akan terjadi ini adalah serangan-serangan yang sifatnya low intensity konflik atau intensitas rendah. Jadi serangan-serangan di lapangan yang sifatnya intensitas rendah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa masih ada kepemilikan atau kekuatan yang sifatnya di udara maupun di laut begitu. Nah, kekuatan ini penting karena kita tahu bahwa dalam berdiplomasi atau bernegosiasi, konsesi tidak akan dicapai, tidak dapat didapatkan jika hanya berdasarkan apa yang disajikan di atas meja, tapi juga apa yang diberikan atau dimiliki di lapangan. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan oleh IRGC maupun dari konteks ini dari pihak
Senkom sendiri. Karena memang kalau kita lihat ada 2 versi, selalu ada 2 versi begitu ya, yang disajikan narasi yang disajikan oleh Iran maupun narasi yang disajikan oleh Amerika Serikat ketika serangan itu terjadi. Contohnya saja ketika kita melihat yang saat ini baru-baru ini terjadi, serangan ke, Bandar Abbas dan juga, serangan terhadap Fujairah misalnya. Nah ini Ya. dari, bahkan ada 3 narasi mungkin karena narasi yang disampaikan, dari Uni Emirat Arab ini berbeda begitu ya. Dan ini tentu bagian kalau menurut saya ini gambaran besarnya adalah gambaran untuk mendapatkan konsesi tadi, Mas Ival. Oke.